Pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, bersama saya Pendeta Debbie Sofia Wilhelmina Haryanto Paat. Saya Ketua Majelis Jemaat GPIB Galilea Surabaya. Bersama-sama kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Pimpin dan bimbing kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada saat ini terambil di dalam Roma pasal 8, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah, dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging, memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh, memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang disebut berbahagia ialah setiap kita yang melihara firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada nasihat Jawa yang berkata begini, ojo rumongso bisa, nanging bisa rumongso. Ojo rumongso bisa, nanging bisa rumongso. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan merasa bisa, tapi perlu bisa merasa. Artinya juga jangan sombong, tetapi perlu rendah hati. Seseorang yang luhur adalah ia yang tahu diri. Inilah yang mau disampaikan Paulus kepada jemaat di Roma dan juga kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, konteks yang ada di kota Roma, terkhusus di jemaat Roma, adanya kemajemukan. Orang-orang yang berbeda suku bangsa, khususnya Yunani, Yahudi, dan suku bangsa yang lain. Orang yang terpelajar maupun yang tidak, itu Bapak Ibu bisa lihat di pasal 1 ayat 14, kitab Roma, yang bersunat ataupun tidak, yang hidup menurut hukum Taurat dengan yang tidak, yang memuliakan Allah dengan yang tidak, sehingga di tengah-tengah persekutuan jemaat di kota Roma terjadi saling menghakimi. Nah, hidup di tengah pergaulan seperti ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, jelas membuat kita jauh dari damai sejahtera. Inilah sebabnya Paulus mengatakan bahwa
tidak seorang pun yang benar di hadapan Allah. Jadi sebenarnya bukan perbedaan yang salah, tetapi setiap orang tidak bebas dari salah. Berdasarkan kenyataan ini, Paulus mau mengatakan, siapapun kita, apapun kita, membutuhkan kasih karunia Allah, membutuhkan pengampunan Allah. Selama kita berbuat dosa atau mengikuti keinginan daging, maka seharusnya kita binasa. Tapi karena penebusan pengorbanan Kristus, maka kita mendapatkan pengampunan Allah. Maka kita dibenarkan. Nah, saudara-saudaraku, pembenaran, penebusan, dan pendamaian dari Allah bukan karena perbuatan baik kita, harus kita catat. Dan bukan pada ketaatan kita pada hukum Taurat, melainkan karena iman kita kepada Kristus Yesus dan karena kasih karunia Allah. Nah, saudara-saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yesus membuka kehidupan baru bagi kita sehingga kita tidak lagi dikuasai dosa. Tidak lagi dikuasai daging, melainkan dikuasai oleh Roh Allah. Nah, ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut tetapi menurut, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Nah, ini menjadi evaluasi buat kita. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, yang sudah mendapatkan pengampunan Kristus, Yesus sudah membuka kehidupan baru yang tidak lagi dikuasai daging, melainkan oleh Roh Allah. Kehidupan dalam Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara, membuat Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya menjalani hidup dengan kuasa Roh Allah. Sehingga kita semakin dimampukan untuk konsisten dan hidup dalam ketaatan yang sejati. Bukan hanya sekedar tahu firman Tuhan, tetapi juga melakukan firman Tuhan. Kita diajarkan untuk menyadari bahwa sebaik apapun kita, di sana masih terdapat kekurangan, kesalahan, dan dosa. Sehingga kita disadarkan dan diingatkan untuk mengakui dan memohon pengampunan dari Tuhan. Nah, Kidung Jemaat tentang di muka Tuhan Yesus, kita mendapatkan pengampunan. Ketika kita menyadari, ketika kita mengakui untuk dosa-dosa kita. Nah, ketika kita diampuni dan dibenarkan dan didamaikan oleh Allah, pertanyaannya bahwa kita sudah hidup dan Roh Allah hidup di dalam hidup kita. Nah, kalau kita mengatakan bahwa kita sudah diampuni, dibenarkan, didamaikan oleh Tuhan, dan Roh Allah tinggal di dalam kehidupan kita, pertanyaannya adalah, sudahkah buah-buah Roh itu kita tunjukkan dalam kehidupan kita? Kalau kita katakan bahwa Roh Kudus ada dalam hidup kita, mudah kita membuktikannya. Kita lihat apakah buah-buah Roh itu kasih, kesabaran, ketenangan, itu nampak dalam kehidupan kita. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara-saudara, berarti Roh Kudus belum ada dan tinggal dalam kehidupan kita. Yang ada adalah bukan Roh Kudus, mungkin Roh Kudus. Nah, itu harus kita cek dalam kehidupan kita, periksa hidup kita. Roh Kudus kah atau Roh Kudus? Nah, karena kalau kita katakan bahwa Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, maka ya, buah-buah Roh itu contohnya. Orang zaman sekarang, Bapak Ibu Saudara-saudara, orang mudah lebih tersenyum kepada handphone daripada orang yang kita lihat dalam kehidupan kita. Cek lagi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, kehadiran kita di tengah-tengah keluarga, masyarakat, persekutuan, apakah menyegarkan ataukah menyesatkan orang lain? Kalau kehadiran kita menyegarkan, puji Tuhan. Tapi kalau kehadiran kita menyesatkan, bertobatlah.
Sehingga kita betul-betul boleh memperbaiki hidup kita dan Roh Allah sungguh-sungguh tinggal dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dan Tuhan menolong kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami diingatkan untuk kami dapat mengevaluasi diri kami. Apakah sungguh-sungguh Roh Allah, Roh Kudus itu yang tinggal dalam kehidupan kita? Sehingga kami boleh menunjukkan dalam perbuatan kami, perkataan kami, sungguh-sungguh buah-buah Roh itu tercipta dan nampak dalam kehidupan kami. Kebaikan, kasih, kesabaran, damai sejahtera, sukacita, itu sungguh-sungguh boleh kami hadirkan di tengah-tengah kehidupan bersama sesama kami. Bapa di dalam surga, mohon ampun apabila kami belum menunjukkan atau mengisi kemerdekaan dari dosa ini dengan sesuatu yang baik, sesuatu yang berguna, sesuatu yang bermanfaat. Ampuni kami Tuhan, di muka Tuhan Yesus, kami membawa setiap dosa-dosa kami. Kami membawa setiap kesalahan kami. Mohon ampun Tuhan, sehingga kami mau dan dapat konsisten untuk tidak hanya tahu akan kebenaran firman-Mu, tapi juga kami melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami juga berdoa dan menyerahkan bangsa dan negara kami. Terima kasih untuk 76 tahun kemerdekaan yang boleh kami jalani. Kami juga bersyukur hari demi hari kami boleh merdeka dari pandemi ini. Tuhan tolong kami sehingga kami tetap menjalankan protokol kesehatan ini dengan baik. Kami juga berdoa, Tuhan berkati bangsa dan negara ini. Tuhan juga berkati TNI Polri dalam menjaga keamanan ketertiban. Kami juga berdoa bagi tenaga kesehatan, tenaga pemakaman, petugas ambulans, dalam tugas kemanusiaan yang saat ini dijalani. Tuhan juga berkati. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dalam pelayanan dan kesaksian. Tuhan juga menolong memampukan mereka. Berkati juga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, fungsionaris Majelis Sinode, bahkan juga kami menyerahkan untuk rencana pelaksanaan persidangan sinode pada bulan Oktober nanti, sehingga semuanya juga boleh berjalan dengan lancar. Panitia, peserta boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk mengikuti persidangan sinode ini. Kami juga berdoa dan bermohon bagi saudara-saudara kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dan pulihkan mereka, Tuhan berkati mereka, sehingga mereka juga boleh kuat, sehat, itu semua karena Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang masih mengeraskan hatinya yang tidak mau beribadah, Tuhan juga ketuk pintu hati mereka, ingatkan dan sadarkan mereka. Kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami Tuhan, rumah tangga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.